Selamat pagi, Winda. Apa kabar hari ini? Halo, pagi, kabar baik, Sarah dan juga Fedri. Ya, baik bagi Anda pecinta kuliner pinggir jalan. Ya, dan tentunya pasti sering membeli makanan dari pedagang kaki lima, bukan? Nah, sama nih seperti saya. Keberadaan mereka ini cukup membantu ya dalam menyediakan kebutuhan makanan dan minuman ringan maupun berat. Dan mayoritas dari PKL juga berjualan di pusat keramaian, salah satunya ada di Taman Paseban, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan selain untuk aktivitas kedinasan aparatur sipil negara, alun-alun Bantul ini adalah tempat rekreasi malam yang pas bagi Anda dan juga keluarga karena banyak sekali permainan anak-anak, kemudian kuliner dan juga ramah lingkungan tentunya. Dan salah satunya pedagang kaki lima atau PKL yang tentunya berjualan adalah Eko Edi Santoso. Beliau ini adalah pedagang kaki lima yang sudah berjualan belasan tahun yang ada di Taman Paseban Bantul ini. Meski sebelumnya Eko berjualan berpindah-pindah tempat dengan omset penjualan yang tidak menentu, dan tentunya saat pandemi kemungkinan memang omset salah satu pedagang kaki lima ini menurun, tapi tidak mematahkan semangat dan juga perjuangan teman-teman PKL ini untuk tetap terus berjualan hingga saat ini. Dan kemarin saat pandemi COVID-19 Taman Paseban ini sempat ditutup, namun kini kembali dibuka bersama pedagang kaki lima lainnya dan omset penjualan berangsur membaik. Dan berikut akan kami sampaikan kutipan wawancara Eko Edi Santoso, pedagang kaki lima di Taman Paseban Bantul. Alhamdulillah diizinkan Pak, kita dikasih fasilitas, kenyamanan lah di sini enak Pak. Fasilitasnya ya kemarin kasih tenda, kasih ini tempat cuci tangan apa untuk retribusi murah sekali Pak, cuma di ini uang kebersihan 30.000 Pak. Alhamdulillah kalau malam Minggu sama malam Senin itu ramai sekali Pak, banyak orang luar Bantul Pak. Mungkin orang-orang yang wisata sekalian pulang dari Parangtritis, orang Jogjanya kota mampir ke Bantul karena murah-meriahnya mungkin Pak. Ya, dan pemirsa, saat ini pemerintah Kabupaten Bantul melakukan penataan pedagang kaki lima untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan juga pemberdayaan pedagang kaki lima. Dan sekarang saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul. Di sini sudah ada Bapak Agus Sulistiono. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Kabar sehat Pak? Oke, sehat selalu ya Pak ya. Pak, berbicara mengenai banyak sekali PKL yang saat ini memang sudah mulai aktif ya Pak ya, setelah memang dibukanya pemberlakuan setelah PPKM gitu ya Pak ya. Ini kira-kira untuk total jumlah PKL yang ikut berjualan ataupun ikut bergabung di Taman Paseban ada berapa Pak? Ya, jadi PKL total di Kabupaten Bantul itu ada 11.000 ribu. Tetapi yang masuk di data kami itu ada 2.119. Kira-kira yang ada di Paseban ini adalah kurang lebih adalah 200-an. Jadi cukup banyak. Dan ini merupakan potensi bagi pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam rangka menumbuhkan ekonomi di Kabupaten Bantul. Sebanyak kurang lebih 200 PKL yang ada dan bergabung di Taman Paseban Bantul ya Pak ya. Mungkin boleh disampaikan bagaimana Pak penataannya supaya agar tetap rapi, tertata, dan juga ini masyarakat juga terus tertarik, apalagi tentang kebersihan ya Pak ya terutama. Ya, jadi pemerintah Kabupaten Bantul mengambil suatu kebijakan yang sudah dituangkan dalam Perda nomor 7 tahun 2014. Di sana mengatur bahwa bagaimana PKL ini bisa diberdayakan, tetapi tentu kemudian harus selaras sejalan dengan apa? Pertama dengan pengguna jalan, karena yang namanya PKL adalah pedagang kaki lima ada juga yang menyebut bahwa kanan kiri lintas manusia, berarti di pinggir jalan. Oleh karena itu harus kita tata agar kaitan dengan lingkungannya juga bisa bersih, menarik dan sebagainya. Hal yang dilakukan kemudian selain kebijakan itu
ada mulai dari pendataannya, kemudian bahkan nanti pemindahannya, kemudian juga nanti menempatkan pada lokasi-lokasi tertentu yang cukup strategis begitu. Nah, khusus di Paseban, ini kami kemudian membangunkan tempat-tempat yang nyaman untuk orang-orang untuk duduk dan sebagainya. Kemudian juga membangun taman milenial. Otomatis nanti PKL ini akan tumbuh dengan sendirinya. Oke, melihat perkembangan pariwisata juga ya Pak ya di Kabupaten Bantul ini, Paseban ini kan menjadi salah satu ikon juga ya Pak bagi para wisatawan. Nah, apakah ini juga ke depannya Taman Paseban ini akan difokuskan juga untuk pariwisata dan PKL ini juga seperti apa Pak? Mungkin ada perubahan-perubahan yang akan dilaksanakan? Ya, jadi memang Bantul saat ini baru membangun ekosistem usaha yang secara lengkap. Jadi khususnya ekosistem usaha mulai dari hulu sampai dengan hilir. Lah, pariwisata ini merupakan gerbongnya ekonomi. Maaf, lokomotifnya ekonomi. Sehingga gerbong ini harus kita buat bagaimana gerbong ini efektif, memuat banyak, kemudian nyaman, aman, sehingga apa tujuan dari pembangunan ekonomi tadi bisa terwujud. Lah, khusus untuk Paseban ini memang harus ditata sedikit demi sedikit karena apa? Ketersediaan lahan memang cukup kurang. Oleh karena itu kami mempunyai konsep penataan-penataan di kecamatan-kecamatan atau kapanewon yang lain. Seperti di Imogiri itu juga kita bangun di sana dan bahkan luar biasa perkembangannya. Karena apa? Wisata Delingo turunnya juga lewat Imogiri. Sehingga ini akan mensupport sekali untuk kegiatan wisata. Kemudian juga di Kretek itu juga paling banyak PKL-nya. Nah, ini juga kita bangun di sana. Seperti itu. Oke, melihat perkembangan PKL yang tentunya ini salah satu menjadi penunjang pariwisata ya Pak ya di Kabupaten Bantul. Tidak hanya Paseban tapi juga ada di daerah Delingo juga ya Pak ya. Kemudian untuk terfokus di area Paseban ya Pak, apakah hanya di lingkungan Paseban ini hanya ada PKL atau juga seperti yang kita lihat kan saat ini banyak sekali ya Pak ya, ada permainan anak-anak dan lain-lain, itu seperti apa Pak? Ya, jadi tadi saya matur bahwa yang namanya ekosistem usaha itu harus subsistemnya lengkap sekali. Maka dibangunlah ada taman milenial, kemudian nanti kemungkinan juga tempat jogging dan sebagainya, sehingga apa? Orang-orang bisa bersenang-senang, bisa berolahraga, mungkin bahkan nanti ekosistem yang lain dibangun oleh masyarakat pun bisa, misalnya kopi dan sebagainya, sehingga akan semakin lengkap dan di sana akan bisa tumbuh ekonominya. Sehingga apa tujuan pemerintah dari Kabupaten Bantul mewujudkan visi Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 45 akan bisa terwujud. Oke, baik Pak Agus, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dan saudara, memang keberadaan pedagang kaki lima saat ini sempat dianggap menjadi pemicu biang masalah, tapi ternyata tidak. Banyak sekali PKL-PKL yang tentunya bisa menguntungkan di lingkungan kita, terutama mereka ini sangat bisa membantu kita dalam menyediakan makanan ataupun minuman yang ada di sekeliling kita. Dan tentunya dengan melakukan penataan sesuai dengan peraturan daerah, terobosan ini juga tidak hanya sebagai upaya penciptaan lapangan kerja, namun juga penggerak perekonomian masyarakat di Kabupaten Bantul. Sekian yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Winda atas laporannya dari Bantul ya. Wah, tadi kita sudah lihat bahwa di Bantul ini kurang lebih sekitar 200 ya PKL, ya 200-an lebih yang sudah memang terbangun. Dan juga tadi ada beberapa PKL yang diwawancarai katanya, wah laku banget nih jualan-jualan saya di daerah situ ya. Ini mungkin tadi efek yang support utuh tadi ya Pak ya, nggak setengah-setengah ya, pasarnya pun digiring ke sana.